Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah kita hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan bagi orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada dalam kitab suci tertulis, demi aku hidup, demikianlah sabda Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah masing-masing di antara kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah tentang dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya,
orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus hadir ke dunia ini tujuannya adalah mewartakan keselamatan dan mengajak manusia untuk bertobat dari cara hidup lama yang penuh dosa dan nafsu menjadi cara hidup baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan tahu bahwa kita semua ini adalah para pendosa. Karena itulah sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain yang berdosa. Seringkali kesalahan yang kita lakukan yang biasanya kita lakukan adalah menghalangi orang lain untuk bertobat dan dekat dengan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh orang Farisi. Itulah dosa kesombongan. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling berhak menghakimi orang lain. Bentuknya bagaimana? Ketika kita nggosipin orang, ngrasani orang. Ketika kita bentak-bentak orang. Ketika kita marah-marah sama orang lain, itu adalah bentuk penghakiman yang seringkali kita lakukan, dan inilah yang dilakukan oleh orang Farisi. Saudara-saudari yang terkasih, semua pendosa punya kesempatan yang sama untuk bertobat dan menerima belas kasih dan kerahiman dari Allah. Ini sekaligus juga adalah panggilan dari buat kita masing-masing. Kita juga para pendosa. Kita tidak boleh merasa bahwa kita paling suci. Tidak ada orang yang suci di dunia ini. Dan yang bisa menilai hanya Allah. Kita tidak tahu bagaimana batas kesucian kita masing-masing. Karena itulah panggilan hidup kita adalah panggilan untuk berjalan menuju kepada kesucian dan pertobatan. Dan ini juga bukan persaingan, tapi suatu persiarahan bersama-sama dengan orang-orang lain. Orang lain jangan dijadikan musuh, jangan dijadikan pesaing, tapi sahabat untuk berjalan bersama menuju kepada Yesus, berjalan bersama di dalam kekudusan.